Om Swastiastu, Tabe Selamat, Lingun Altai, Salam Sujud Karena Melempar. Bapak Ibu, umat Hindu Kahringan, dimanapun saudaraku berada, puji syukur kita panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, Ranyah Tala Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan karunia-Nya. Hari ini kita telah mampu menyelesaikan kewajiban kita sebagai umat manusia, sebagai umat Hindu, untuk menyelesaikan tapa brata dalam rangkaian menyambut Hari Suci Nyepi yang jatuh pada tanggal 19 Maret tahun 2026. Bapak Ibu, saudaraku dimanapun saudara berada, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 tahun 2026. Semoga Ranyah Tala Langit Sang Hyang Widiwasa selalu memberikan kasih karunia, sinar sucinya kepada kita semua untuk mampu menjalankan hidup dan kehidupan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa tema Nyepi tahun 2026 yaitu Wasudewa Kutumbaka, satu bumi, satu keluarga, yang mana sesungguhnya tema ini sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat kondisi sosial kita sekarang ini, dengan dihadapkan dengan kecanggihan teknologi yang sangat luar biasa pesat, terkadang kita bisa mengabaikan siapa saja di sekitar kita, seolah-olah kita mampu hidup sendiri dan seolah-olah kitalah yang terbaik. Maka oleh sebab itu, setelah kita melakukan tapa brata, berpuasa, diharapkan kita lahir kembali dalam bentuk kesadaran yang baru, dengan kesadaran yang tinggi bahwa kasih karunia Tuhan, kita percaya akan selalu menyertai kita di dalam hidup dan kehidupan ini. Kali ini saya ingin kita kembali mengingat ajaran luhur yang saya kutip dari kitab suci Panaturan pasal 40 ayat ke-44 yang begini bunyinya. Oleh sebab itu jangan ada anak keturunan Raja Bunu melakukan hal-hal yang tidak baik, baik mengenai kesalahan silsilah, salah pembicaraan, salah tingkah laku, perbuatan langsung atau tidak langsung terhadap sesama mereka di dalam keluarga. Sebaiknya hidup yang rukun, memelihara dengan baik tanah dan air pada lingkungan masing-masing, begitu pula terhadap makhluk dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas bumi dan di dalam air yang sudah disediakan oleh Ranyah Tala Langit bagi kehidupan pantai Danau Kalunen atau dunia. Ayat di atas mengingatkan bagi kita, hidup yang baik bukan bagaimana kita membahagiakan diri sendiri, tetapi bagaimana kita mampu menghadirkan kasih kepada orang lain. Mengasihi tidak harus dengan hal yang besar. Senyum, sapa, saling menghormati, saling menjaga, merupakan wujud nyata dari kasih dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita melihat orang lain sebagai saudara, bahkan melihat makhluk lain sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, maka tidak akan ada tempat bagi kebencian di hati kita. Tidak akan ada niat di hati kita untuk menyakiti, bahkan merusak segala ciptaan Tuhan. Tetapi hal itu hanya akan terwujud jika hati kita terbuka, pikiran kita bersih, sehingga menimbulkan kesadaran untuk mengenal saudara kita yang lainnya. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan jika saudara dan makhluk ciptaan yang lainnya
kita sendiri menolak untuk mengenalnya. Kita tidak akan mungkin mengasihi Tuhan Ranying Hatala Langit Ida Sang Hyang Widiwasa sambil kita membenci saudara-saudara kita, sambil kita murka terhadap ciptaannya yang lain. Kalimat ini mengandung arti bahwa kita harus melihat orang lain sebagai saudara, supaya kita tidak mengasihi mereka dengan pura-pura dan dengan kemunafikan. Jangan melihat sesamamu sebagai saingan. Jangan melihat sesamamu sebagai musuh. Jangan melihat sesamamu sebagai beban, sebagai pengacau, lalu kamu membencinya. Sebab bahkan jika dia saudara kandungmu pun sendiri, jika kamu melihatnya demikian, kamu hanya membencinya. Sekalipun kamu mengasihi, kasih itu tidak tulus. Kasih itu hanyalah sebuah kasih yang pura-pura, kasih yang munafik. Maka ada banyak saudara yang kita miliki di dalam hidup. Ada saudara yang dihadirkan Tuhan dalam hidup kita karena ikatan darah. Ada saudara yang Tuhan kirimkan dalam hidup kita karena kekerabatan. Tetapi ada juga saudara yang hadir dalam hidup kita karena persahabatan. Dan ada pula saudara dalam keimanan. Serta ada juga saudara dalam kemanusiaan. Begitu banyak saudara yang kita miliki di dalam hidup ini. Maka firman suci Ranying Hatala Langit Sang Hyang Widiwasa hendaknya kita menunjukkan kasih sebagai saudara. Satu bumi, satu keluarga. Entah dia tidak sejalan dengan kita, entah dia berbeda dengan kita, Tuhan ingin kita terus menunjukkan kasih yang setia, bukan kasih yang munafik dan bukan kasih yang pura-pura. Maka teruslah tebarkan kebaikan. Jangan pernah menyerah atau berhenti hanya karena kita melihat perbedaan. Sebagaimana firman Tuhan Ranying Hatala Langit dalam Panaturan pasal 22 ayat ke-16. Demikian bunyinya, setelah itu Ranying Hatala Langit dan Jata Balawang Bulau menciptakan lagi hagulun garing yang selalu mengeluarkan api kehidupan yang tidak akan pernah padam untuk selama-lamanya bagi menyamai tunggul garing jajahunan laut dan kamelu putak pulau Jenjulen karangan beserta anak-anaknya. Dalam ayat tersebut mengandung makna yang dalam, yang luas. Ketika kita hidup dalam kasih setia kepada Tuhan, maka berkat dalam kehidupan tidak akan pernah padam, dan ia akan menjelma menjadi semangat yang berkobar dalam diri yang menjadikan kita kuat dan diberkati. Demikian Dharma Wacana singkat pada saat ini untuk kembali menguatkan kita dalam suasana tahun yang baru setelah kita melaksanakan Catur Brata Penyepian, menghadapi menyambut Hari Suci Nyepi tahun Saka 1948 tahun 2026. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om Sahe.